Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solihah? Ayah bunda di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nak, pada pagi hari ini hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020 kita bisa bertemu lagi dalam Zoom meeting kelas 3 ABCD. Bu Guru minta tolong nanti ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan, tolong cat-catnya ditiadakan dulu ya. Oke, nah sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan berdoa, ikrar, berdoa, dan tadarus. Silahkan semuanya berdiri. Tes. Ya, silakan nak berdiri, tundukkan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah bundaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Silahkan duduk kembali. Ya, tundukkan kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. Rabbi shrahli sadri wa yassir
amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lapaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Alhamdulillah nak, kita sudah ikrar dan sudah berdoa. Mari kita lanjutkan dengan tadarus bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Tanjung. Monggo Pak Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini mari kita bersama membaca Quran surat An-Nasr bersama-sama. Diawali dengan ta'awudz, dimulai dengan dari hitungan ketiga. Okay. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah nak, sudah ikrar, berdoa dan sudah tadarus. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan pembelajaran tematik yaitu bahasa Indonesia yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Eli. Dengarkan baik-baik ya nak. Sekali lagi anak-anak tidak ada yang cat-cat dengan teman-temannya. Dengarkan Bapak Ibu Guru ketika menjelaskan materi ya. Terima kasih anak solih-solihah. Silahkan Bu Eli. Makasih Bu Anies. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi dalam Zoom meeting kelas 3 ya. Dan di sini Bu Eli mohon bagi anak-anak yang belum terlihat gambarnya bisa dimunculkan dulu gambarnya biar Bu Eli nanti juga bisa melihat kalian ya, bisa bertegur sapa dengan kalian. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini nanti Bu Eli akan menyampaikan materi bahasa Indonesia ya, seperti kemarin yang sudah kalian pelajari, dan kalian bisa simak nanti materi yang akan Bu Eli tampilkan di pagi hari ini ya. Sebentar ya, Bu Eli akan tampilkan dulu materinya. Jadikan host dulu Pak Tanjung. Nggak bisa, nggak bisa, belum bisa. Ya oh, nggak bisa ya Pak host, disable participants screen sharing. Nggak tahu. Kayak kono kayak alta leai nganu iki murid iki. Mbak Altalea
Altalea bisa di off kan dulu untuk jadi hostnya ya. Ini Bu Eli nggak bisa masuk jadi host ini kalau kamu jadi host. Naka, kamu keluar dulu nak, keluar dulu, log out dulu, nanti masuk lagi ya. Kamu masuknya join, coba Naka log out dulu. Ini Bu Eli nggak bisa nge-share apa namanya, tidak bisa nge-share materi kalau kamu jadi host. Ya. Iya, tapi dia sudah keluar, Nah. Masih belum keluar ya, Pak? Aduh, ya apa sih? Naka mana Naka? Ya, Al-Atea Naka. Mohon untuk Al-Atea Naka, kamu bisa keluar dulu nak, log out dulu. Ini kalau kamu nggak log out, Bu Eli tidak bisa. Nah, kamu log out, kemudian nanti kamu gabung lagi tapi join. Nah, ya sudah Pak. Ya. Host. Iya. Baik, terima kasih ya Naka sudah keluar dan ini Bu Eli akan share materinya. Kalian bisa perhatikan di sini nak. Ya, ya di gambar kalian bisa lihat. Ya, nah materinya Bu Eli akan mengulang dulu materi minggu lalu. Nah sekali lagi ya, mohon tidak untuk coret-coret ya di sini. Ada yang coret-coret lagi. Bu Eli minta tolong untuk tidak mencoret-coret ya nak ya, tolong tidak dicoret-coret lagi. Nah masih ada yang mainan coret-coret. Sebentar, clear all dewing. Oke, saya anonet ya, tolong tidak mencoret-coret ya. Sekali lagi ya, anonetnya oh iya ya, oke sebentar ya, masih ada yang mencoret-coret lagi. Nah seperti biasanya ya. Oke ya, share screen. Nah sudah, tidak apa-apa ya. Ini ya, ada di sini anonetnya, saya disable dulu. Anonet apa sih Pak? Anonet atau apa ya? Disable annotation. Udah anonet. Ya. Baik, materinya adalah bahasa Indonesia. Bu Eli akan menyampaikan materi tema 3 subtema 2. Nah, pada pertemuan yang lalu Bu Eli sudah menyampaikan materinya, yaitu di sini kalian sudah belajar tentang bentuk benda ya. Kemarin yang kalian pelajari adalah menemukan informasi ya. Ya, nah, menemukan informasi pada bupena kalian itu di halaman 3 sampai 4 ya. Kemudian di halaman 17. Nah, tapi di situ pada bupena kalian halaman 3 sampai 4 itu ada pengelompokan benda yang berdasarkan bentuk, ukuran ataupun warna. Nah, di sana tadi bentuknya di sana ada bentuknya yang besar atau kecil begitu ya. Kemudian untuk ukurannya misalnya ukurannya itu mohon maaf, bentuk itu bisa bentuknya bulat ataupun kotak ataupun lonjong. Kemudian sedangkan untuk ukurannya adalah besar atau kecil. Kemudian untuk warnanya bisa bermacam-macam ya nak ya. Dalam pengelompokan benda itu warna ada merah, kuning, hijau, putih seperti itu. Nah, kemudian pengelompokan benda juga ada
Ini dicontohkan ada melalui benda logam, kaca ataupun karet. Nah, ini menurut jenisnya ya. Kemudian yang kita pelajari hari ini adalah wujud benda. Kalian nanti menemukan informasi berdasarkan wujud benda pada buku pena kalian halaman 26 dan 27. Nah, wujud bendanya halaman 26, 27 itu sudah terbagi lagi, Nak. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, yang akan Bu Eli jelaskan di sini ya, berdasarkan bentuknya atau wujudnya ya, kalian nanti mempelajari bahasa Indonesia di halaman 26 dan 27 sifat benda berdasarkan wujud ya. Sifat benda berdasarkan wujud. Nah, ini kita lihat. Nah, langsung saja. Kamu lihat di sini, Bu Eli punya gambar apa ini, Nak? Punya gambar kayu ya. Nah, di sini yang pertama pada halaman 26, 27 itu nanti dijelaskan ada benda yang namanya benda padat. Nah, kalian nanti di sana mempelajari sifat benda padat. Bendanya apa? Bentuknya tetap. Kemudian memiliki volume yang tetap juga. Kemudian tidak dipengaruhi wadahnya. Kemudian menempati ruang. Ya, kemudian benda padat itu bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Contohnya apa? Bu, kok diubah dengan perlakuan tertentu maksudnya apa? Nah, dirubah dengan perlakuan tertentu adalah benda ini bisa berubah bentuk apabila benda tersebut ada perlakuan tertentu. Perlakuan tertentunya apa, Bu Eli? Perlakuan tertentunya misalnya benda tersebut dibakar misalnya, kayunya dibakar. Nah, bendanya sudah tidak menjadi seperti ini lagi. Mungkin bendanya tidak panjang lagi ya, kayunya menjadi lebih pendek atau mungkin bolong di tengah karena terbakar. Nah, itu namanya yang bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Itu yang namanya sifat benda padat. Nah, sampai di sini adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Coba Bu Eli cek dulu ya. Kalau ada yang ingin bertanya, siapa yang ingin bertanya bisa tunjuk jari. Ya, adakah yang ingin bertanya? Ya, belum ya. Ya, belum ada yang ingin bertanya. Ya, baik. Kalau belum ada yang ingin bertanya, Bu Eli lanjutkan. Yang kedua, setelah benda padat, nah, yang biasa kalian temui sehari-hari dan biasanya kalian sering melihat ini dimanapun kalian berada ya. Ini masih bisa dilihat. Apa itu? Benda cair. Nah, kalau kita tidak punya benda cair atau mungkin tidak ada minum di dunia ini, nah, kira-kira bagaimana nak rasanya? Pasti tidak akan ada makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup itu membutuhkan air ya. Nah, kita lihat di sini. Sifat benda cair itu bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Loh, kok berubah-ubah toh, Bu? Air kok berubah-ubah? Ya, benda cair itu bentuknya selalu menyesuaikan wadahnya atau tempatnya, ya. Menyesuaikan wadahnya atau tempatnya. Maksudnya bagaimana, Bu Eli? Ya, benda cair itu menyesuaikan sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Misalnya, air minum kamu taruh di gelas, bentuknya akan seperti gelas. Kalau dituang ke dalam botol, maka dia juga akan berubah, bentuknya menyerupai botol. Terus dituang lagi, Bu Eli aku nggak punya botol, gelasnya kebetulan pecah kemarin, tak tuang di itu mau saya tuang di piring. Nah, nanti airnya juga akan berbentuk seperti piring. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah volume zat cair adalah tetap. Nah, maksudnya bagaimana? Volumenya tetap, nak. Jadi air itu walaupun kamu pindah ke dalam botol, kamu pindah ke dalam gelas, kamu pindah ke dalam piring, dia akan tetap ya, volumenya, beratnya akan tetap begitu. Selama airnya tidak tumpah ya. Kalau tumpah ya berubah ya. Kemudian yang selanjutnya, benda cair mengalir dari tempat yang lebih rendah. Jadi benda cair itu mengalirnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Pasti akan seperti itu. Apakah ada air yang mengalir dari tempat rendah ke tempat yang tinggi? Pasti ada yang jawab, ada Bu Eli, aku pernah lihat air mancur Bu Eli. Nah, itu namanya bukan mengalir, tapi dia dipompa ke atas ya nak ya. Nah, kalau kamu melihat
buktinya apa Bu Eli kalau air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Buktinya adalah kamu pada saat melihat air terjun. Nah, air terjun itu mengalirnya dari atas ke bawah, ya kan? Nah, yang berikutnya, air atau sifat benda cair yang berikutnya adalah meresap melalui sela-sela kecil. Nah, ini bisa kamu buktikan pada saat apa? Mengepel lantai. Nah, dia pada saat kamu mengepel lantai ya menggunakan kain yang tadinya kering, itu kainnya akan menjadi basah. Nah, bagaimana caranya kainnya itu basah? Karena air meresap melalui sela-sela kecil. Misalnya kamu pakai tisu yang tadi kering, kamu celupkan ke dalam gelas. Nah, itu nanti tisunya akan lama-kelamaan tisu itu akan basah dan airnya nanti pasti akan menetes. Ya. Kemudian yang terakhir, menekan ke segala arah. Nah, itu sifatnya benda cair. Menekan ke segala arah maksudnya apa Bu Eli? Nah, gelas yang tadinya kosong setelah kamu tuang airnya, maka gelas tersebut kalau kamu tuang air terus menerus, lama-kelamaan airnya bagaimana? Pasti airnya akan tumpah. Ya, karena dia menekan ke segala arah, ya. Itu sifat benda cair. Yang berikutnya, nah, nih yang biasanya kamu paling suka nih Nak buat mainan ya Nak ya. Ya, di sini yang terakhir adalah benda gas. Ya, benda gas. Bu Eli, benda gas kok gambarnya ceret? Nah, yang dilihat bukan ceretnya ya Nak ya, bukan ceretnya. Apanya Bu Eli? Ini uap airnya. Nah, uap air dari air yang mendidih itu namanya benda gas ya. Kemudian balon udara, bukan balonnya Nak, tapi udara yang ada di dalam balon itu yang disebut dengan benda gas. Nah, selain itu ada contoh yang lain misalnya. Apa Nak gas yang biasa kalian temui sehari-hari? Bu Eli mau tanya coba kira-kira yang tahu. Kenzi bisa sebutkan benda gas yang ada dalam kehidupan sehari-hari apa Kenzi? Nah, ayo. Yang biasa kamu temui sehari-hari apa coba? Ada yang tahu? Yo, yang tahu siapa? Yo, selain Kenzi siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oh, Kenzi, apa Zi? Ya, coba Kenzi, jawab dulu Zi. Bu Eli unmute. Apa Zi? Kenzi? Gas biasa. Gas biasa. Oh ya, gas biasa. Ya, gas biasa boleh. Coba sekarang. No, Nanu. No, dalam kehidupan sehari-hari apa ya Nu contohnya? Yuk, di unmute dulu Nu. Apa coba Gus? Cila tahu Cil? Ayo. Tiap hari loh kamu menemui gas loh. Apa? Gas kompor. Apa? Gas kompor. Oh ya. Gas kompor ya. Nah, baik. Terima kasih jawabannya ya. Gas kompor itu juga betul ya. Tapi yang biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah udara yang kalian hirup. Nah, itu merupakan benda gas. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat tapi kita bisa merasakan, menghirup. Nah, setiap hari kita hirup gas, tapi gasnya bukan gas beracun ya Nak ya. Kalau gas beracun apa Bu Eli? Oh ya macam-macam. Contohnya adalah misalnya asap rokok, itu juga benda gas, tapi jangan dihirup ya, itu gas beracun ya. Baik, di sini kita lihat ada yang bertanya, dua partisipan raise hand. Bisa Bu Eli lihat siapa ya yang raise hand di sini? Ada Nino sama siapa ini? Ada Nino mau tanya apa Nino? Nanti ya di akhir nanti akan Bu Eli bahas. Ya, akan Bu Eli berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, sebelumnya di sini Bu Eli kembali lagi ke benda gas. Ya, Bu Eli ulang lagi, dalam kehidupan sehari-hari benda gas yang kalian biasa temui itu terutama oksigen atau udara yang kalian hirup. Nah, itu namanya juga benda gas, tapi bukan gas beracun. Kalau gas beracun salah satunya tadi asap rokok, kemudian asap kendaraan, mungkin asap pabrik ya, itu juga gas. Tapi gas itu beracun ya. Jadi jangan suka menghirup asap rokok misalnya ataupun asap kendaraan, itu sangat berbahaya ya.
Baik, untuk benda gas, sifat benda gas adalah bentuk dan volumenya berubah-ubah. Loh kok berubah-ubah Bu Eli? Ya, pasti akan berubah-ubah volumenya. Contohnya berubah-ubahnya bagaimana Bu Eli? Ya misalnya kamu waktu di dalam ruangan rumahmu dengan di halaman sekolah itu gasnya sudah berbeda, ya bentuknya sudah berbeda atau volumenya sudah berbeda, kadar volumenya, banyaknya gas yang ada di ruanganmu, di rumahmu dengan yang ada udara di teras atau di halaman sekolah itu berbeda jumlahnya begitu. Nah, kemudian gas menempati seluruh ruangan, ya. Gas itu menempati seluruh ruangan. Nah, menempati seluruh ruangan bagaimana Bu Eri? Ya, dimanapun kamu berada, kamu pasti akan merasa segar atau bisa menghirup udara, ya kan? Kamu bisa menghirup udara segar. Nah, itu namanya menempati seluruh ruangan. Kalau kamu merasa tidak bisa bernafas atau sesak nafas, berarti udaranya sudah mulai habis, ya. Maka di situ gas, benda gas menempati seluruh ruangan. Nah, kemudian yang berikutnya, gas terdapat di segala tempat. Nah, gas itu terdapat di segala tempat. Kalau kamu di bumi, ya di dunia ini, otomatis terdapat gas. Tapi kalau kamu di luar angkasa, tidak bisa mendapatkan gas. Ya, di luar angkasa sana, kamu tidak bisa menghirup udara dengan bebas atau tidak bisa menghirup udara dengan segar. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, gas menekan ke segala arah. Nah, contohnya ini balon udara. Ya, balon udara ini kalau tidak ada gas yang menekan ke atas, dia juga tidak bisa naik ke atas. Maka di sini disebutkan gas itu bersifat menekan ke segala arah. Contohnya kalau kamu selain gas atau balon udara ini, kamu misalnya juga bisa melihat balon yang yang dibuat mainan sama anak-anak kecil, yang dijual balon gas yang pakai dijual di tukang balon itu loh. Nah, yang balon seperti balon ulang tahun itu namanya juga menekan ke segala arah, ya nak ya. Tuh. Nah, dah sampai di sini nak. Sekarang siapa yang ingin bertanya ya sebelum dilanjutkan? Nah, sudah selesai ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Bu Eli akhiri ya. Nah, Bu Eli ingin bertanya, siapa yang materi di sini belum jelas? Ya, boleh bertanya dulu. Ya. Baik. Nanti kalau belum jelas, Bu Eli, saya nanti mau lihat materinya lagi gimana? Ya, Bu Eli nanti akan men-share untuk materi video yang Bu Eli sampaikan ini di ulang pada Moodle ya. Video pembelajarannya ada di Moodle lagi nanti ya nak ya. Jadi kalian tidak usah khawatir, nanti akan Bu Eli share untuk video ulangnya ya. Kemudian tugasnya untuk bahasa Indonesia adalah tugas bahasa Indonesia kalian, nanti kalian bisa mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang sudah Bu Eli sediakan di Moodle ya. Nanti di sana ada pertanyaan, kalian nanti mengisi kolom atau mengisi diagram tentang benda padat, cair dan gas. Ya nak ya. Jadi pembagian benda padat, cair dan gas. Nah, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Bu Eli tunggu dulu sebelum Bu Eli akhiri. Ada yang ingin bertanya? Nah, jadi kalian sudah menemukan informasi yang kemarin kalian sudah menemukan kosakata baru. Nah, sekarang sudah mulai menemukan informasi. Untuk minggu depan nanti kalian sudah mulai membuat simpulan atau ringkasan dari informasi yang kalian temukan. Begitu ya nak ya. Ya, Bu Eli rasa Bu Eli cukupkan sekian. Masih ada Pak Ari, ada Pak Tanjung. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Kalau ada yang ingin bertanya bisa japri ataupun nanti bisa juga melalui WA ya. Begitu. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan materi dari Bapak Hari. Monggo Pak Hari.
dari perahu. Materinya ini Pak. Ini sudah dibuka. Kita lihat dulu. Ambil share screen-nya di sini. Oke, sebentar. Oke. Nanti langsung share ya Pak. Langsung share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang soleh-solehah, kita bertemu lagi dengan pelajaran kesenian. Seperti biasa kita akan menyanyi lagu-lagu yang sudah kita ketahui kemarin. Yaitu yang pertama kali kita akan mempelajari seni musik tentang lagu daerah di Indonesia. Lagu daerah ini akan melanjutkan dari lagu-lagu yang kemarin. Untuk itu sebelumnya kita mengulang bersama-sama. Yuk kita menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Lagu-lagu daerah itu lagu yang ini flash di sini. Lagu-lagu daerah itu kita tahu misalkan di sekitar kita yang kemarin kita nyanyikan yaitu Gundul-Gundul Pacul, Suwe Ora Jamu, kemudian Gambang Suling, dan masih banyak lagi. Kemudian lagu daerah di Jawa Timur misalkan Rek Ayo Rek, nah itu Jawa Timur. Dengan Jawa Barat kita tahu kemarin yang kita yaitu lagu-lagu dari daerah Sunda, ada Es Lilin, ada Kang Haji dan sebagainya, itu dari Jawa Timur. Ya siap-siap kita menyanyikan lagu yang kemarin ya, yaitu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama. Nah pertama apa kemarin? Do mi fa sol. Setelah itu si do si sol. Nah, lagu yang baris pertama ini nanti diulang lagi baris kedua. Jadi pertama dengan kedua sama, yaitu do mi fa sol sol, si do si sol. Baru baris yang ketiga do mi sol fa mi do. Kami lihat di sini banyak yang sudah bisa, banyak yang sudah hafal. Bagi yang belum bisa dan sudah bisa, maka bersama-sama supaya semuanya bisa pintar semuanya. Tidak ada yang lupa, tidak ada yang kurang, sehingga semuanya akan pintar semuanya, anak ya. Do mi fa sol. Dan iringannya sudah di-share Bapak kemarin, banyak yang sudah store. Dan bagi yang sudah menyetorkan, Bapak ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, nah, kita latihan lagi, kita nyanyi lagi bersama-sama yuk. Dengarkan iringan berikut ini. Yuk bersama-sama yuk. Do mi fa sol. 1, 2, 3. Do mi fa sol sol. Si do si sol. Do mi fa sol sol. Si do si sol. Do mi sol fa sol fa mi do. Do mi sol fa sol fa mi do. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan berikutnya. Lagu daerah Indonesia. Lagu daerah adalah lagu yang liriknya menggunakan bahasa daerah. Kalau Jawa bahasa Jawa, Sunda bahasa Sunda. Untuk Padang lagu Padang. Berkembangnya diwariskan turun-menurun. Contohnya kalau di Aceh itu ada Bungon Cempa, Sumatera Barat Gilang si Paku Gilang. Nah, kemudian Rio kita kenal Soleram, oh Soleram. Kalau DKI bagaimana? Yuk kita nonton ondel-ondel. Ya Jawa Barat itu gimana? Manuk dadali, tokecang. Nah, kemudian Jawa Timur tadi, rek, ayo rek. Kemudian Jawa Tengah,
gundul pacur, lir gambang suling kumandang suarane. Daerah istimewa Yogyakarta, suwe ora jamu, pitek tukung, suwe ora jamu. Kemudian Nusa Tenggara Timur, anak kambing saya, mana di mana anak kambing saya. Kemudian potong bebek angsa, masak di kuali. Nah itu ternyata dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian dari Kalimantan Selatan, ampar pisang. Berikutnya Provinsi Sulawesi Utara, sayang si patokaan. Kita lanjutkan dari Maluku, bagaimana? Sudah kita nyanyikan kemarin, hanya tidak sadar dari mana. Burung kakak tua, terus naik ke puncak gunung. Selanjutnya dari daerah Papua, yaitu Papua Barat tepatnya. Yamko rambe yamko arona wakombe, terus abuse. Nah, banyak sekali lagu-lagu daerah. Sekarang kita akan berlatih lagu potong bebek bersama-sama. Kemudian linknya nanti dilihat di rumah nantinya ya, sehingga bersama-sama bisa kompak suaranya, nada tingginya pas. Kita bersama-sama dengan potong bebek menyanyi. Siap. Siap. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kanan, sorong ke kiri, la 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 la. Sorong ke kanan, sorong ke kiri, la 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 la. Dan nanti diulang-ulang berkali-kali nak ya di rumah sehingga hafal lancar. Itu lagu potong bebek. Kemudian Indonesia memiliki banyak alat musik yang dinamakan alat musik tradisional. Di antaranya gamelan, berasal dari Jawa Tengah. Di sana kelihatan ada gong, ada gambang, ada temung, ada kendang, suling. Nah, kemudian yang kedua angklung dari Jawa Barat. Kita punya angklung, yaitu di gedung lama ini ada di lantai 3. Pernah melihat semua ya, bahkan ada yang pernah memainkan waktu itu. Dan kolintang dari Minahasa Manado. Kolintang itu seperti gamelan, dipukul berdiri. Kalau gamelan notnya Jiro lumo nemci, tapi kalau kolintang do re mi fa sol la si do. Nah, kemudian yang keempat sasando, seperti gitar tapi bentuknya seperti itu, tang ting dari Nusa Tenggara. Berikutnya sarune kale Aceh. Sarune itu seruling, kale itu 2, seruling 2 berasal dari Aceh, itu sepasang. Tifa itu seperti kendang, ting ting dong dong dung, ting ting dong dong dung, ada 3 macam. Lah itu berasal dari Papua. Demikianlah anak-anak yang kami sampaikan tadi materi. Kemudian tugasnya belum ada tambahan, melanjutkan menyanyi not angka lagu Gundul Pacul. Itu bagi yang belum. Bagi yang sudah, ya langsung mempelajari yang lain-lain saja. Jadi belum ada tugas yang lain. Bagi yang belum, segera mengirimkan tugasnya, direkam suaramu menggunakan HP-mu, kirim hasilnya ke Pak Hari. Bagi yang sudah menyerahkan, Bapak ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
anak-anakku semua yang ada di rumah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama materi-materi yang disampaikan dalam Zoom meeting kelas hari ini. Baik, hari ini Pak Tanjung ingin menyampaikan materi SBDP. SBDP yaitu hari ini masuk ke tema 3 subtema 2 yaitu tentang gerak tari ya. Gerak tari. Wah, gimana nih ya gerak tari yang akan kita pelajari. Nah, mari kita simak bersama. Teorinya dulu, nanti sekaligus praktek. Nanti akan saya lihat beberapa anak dan juga beberapa anak yang ditunjuk juga nanti mempraktekkan ya, gitu. Nah, langsung saja mari kita simak materinya. Oke, jangan ada yang tiduran. Walaupun HP-nya diputar-putar seolah-olah kepalamu tegak, tapi kalau tiduran tetap kelihatan. Ya. Mari kita simak materinya. Ya, bisa dimulai ya. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Baik, mari kita belajar materi SBDP pada minggu ini, yaitu materinya adalah gerak dalam tari. Waduh, ini Pak Tanjung bisa nggak menari? Kalian juga pasti sudah pintar-pintar ya. Nah, mari kita lihat teorinya dulu. Gerak dalam tari. Gerak dalam tari, apa artinya atau pengertian gerak dalam tari? Baik, pengertian gerak dalam tari. Gerak dalam tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan teratur, dengan teratur. Saya ulangi ya. Gerak dalam tari itu adalah gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Mengingat ya, unsur dalam tari itu ada iringannya ya, kemudian ada gerakannya yang ditampilkan. Berarti gerak dalam tari ini adalah unsur utama dalam tari-tarian. Walaupun tidak ada pengiringnya, tetap harus tahu teori utama, yaitu gerak ya, gerak tubuhnya. Nah, gerak tubuh ya. Pernah ya kalian lihat tari-tarian? Kalau ada di masyarakat tuh ada reog itu ya, yang di sekitar kita itu ada reog. Memang beberapa saat ini kita belum bisa lihat reog secara langsung ya, tapi kita lihat di YouTube juga ada ya, reog ya. Itu juga tari-tarian yang teratur. Nah, akhirnya di dalam melihat seni yang ada di Indonesia itu kita jadi tambah bangga kepada kita sebagai warga Indonesia, karena banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang luar biasa ya, luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Bahkan negara lain berlomba-lomba untuk mempelajari budaya yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali. Oke ya, tari ini salah satu yang istimewa di dunia ya, merupakan warisan dunia ya. Nah, baik, gerakan tari apa saja? Yang pertama, gerak kepala dan leher. Jadi gerak kepala itu tidak hanya kepala atasnya saja yang bergerak, tapi juga ada bantuan dari leher supaya terlihat luwes gitu ya, luwes. Tidak seperti kita menengok biasa, tapi ada bantuan dari leher. Yang kedua adalah gerakan tangan. Gerakan tangan ini ada beberapa jenis, akan saya bahas selanjutnya nanti ya. Kemudian gerakan kaki. Nah, gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala ini adalah rukunnya tari. Jadi gerakan tari yang mencerminkan gerak ya, lemah ataupun keras ataupun lembut, itu tergantung dari cara menggerakkan tiga bagian tubuh nih ya. Area kepala yaitu kepala dan leher,
kemudian tangan, dan juga kaki. Lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Nah, yang akan dibahas hari ini khusus adalah gerakan kepala dan leher. Ada macam-macam ya. Kalau di buku pena itu kamu bisa melihat itu ada menggeleng, menengok ya. Namun ini saya perjelas dengan beberapa istilah yang ada di tarian terutama Jawa ya. Kita akan hidup di Pulau Jawa, jadi harus tahu juga budaya Jawa. Kalau kita ngaku orang Jawa harus tahu juga budaya Jawa. Nah, menengok ya, di dalam tarian Jawa itu disebut geduk ya, geduk, bukan gedruk tapi geduk ya. Nah, kepala tegak, kemudian gerakan menengok ke kiri dan ke kanan ya. Kepalanya tegak, kemudian melakukan gerakan ke kiri dan ke kanan ya. Kita contohkan ya. Jadi sebentar. Nah, kamu bisa lihat. Nah, kelihatan ya. Nah, misalkan gerakan geduk tadi ya, menengok ke kiri dan ke kanan. Bentar, ini saya pas. Nah, tidak hanya menengok ke kiri dan kanan saja, kiri kanan. Nah, ini gerakan biasa ya. Menengok ke kiri, menengok ke kanan. Ini gerakan biasa. Saya ulangi, menengok ke kiri, menengok ke kanan ya. Tapi di dalam tarian Jawa itu ada peran leher supaya ketika menengok itu terlihat luas ya. Jadi ada peran lehernya ya, ruas. Jadi ada apa namanya ini? Engselnya leher ini bergerak seperti ini ya. Misalkan menengok ke kiri itu ada peran lehernya seperti melengkung. Ya. Menengok ke kanan? Ya, seperti ini. Ya, ada peran lehernya. Jadi saya ulangi seperti ini ya. 1 2 ya, tidak hanya kiri kanan, tapi kiri kanan, kiri kanan, gitu ya. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Lanjut. Yang kedua adalah menggeleng. Menggeleng ya. Seperti kalau kita olahraga itu menggeleng ke kiri dan kanan, 1 2 3 4 gitu ya. Kalau ini gerakannya juga disertai lengkungan. Lengkungan ke kiri dan ke kanan ya. Hampir sama dengan menengok, tapi kalau geduk tadi menengok ke kiri dan ke kanan diiringi gerakan lengkung ya. Kemudian kalau gilek itu lengkungan dulu baru menggeleng ke kiri ya, menggeleng ke kiri dan ke kanan. Nanti pada saat apa ya, hari besok ya, jadi nanti akan saya berikan video tutorial berkaitan dengan itu di kelas online. Nah, yang ketiga adalah menarik dagu. Nah, di buku pena memang tidak ada. Ini kalau namanya kedet ya. Ada yang kedet, ada yang bukan kedet ya. Kedet. Dan geduk angka 8 ya, menarik dagu ya. Kalau kedet itu gerakan kepalanya seolah-olah menarik dagu ya. Terus kalau geduk angka 8 gerakan kepala ya, itu ada komanya, koma, dagu seolah-olah menulis angka 8 ya. Coba nanti kita coba. Nanti akan saya minta beberapa anak untuk mempraktekkan ya. Ya, kalau kedet gerakan kepala seolah menarik dagu ya, kita contohkan ya. Ini. Ya, seperti ini. Manggut-manggut seperti manggut-manggut. 1 ya. Nah, ini namanya
ya. Kedet. Kemudian geduk angka 8. Dagu ini seolah-olah melukiskan angka 8. Jadi ya, seperti manggut-manggut cepat tapi bentuknya ya menuliskan angka 8 seperti itu. Ya, kira-kira paham ya? Nah, kita lanjutkan teorinya lagi ya. Oke. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, sekarang ini coba saya ingin lihat nih masing-masing kelas ya, satu anak ya. Saya minta untuk mempraktekkan satu gerakan ya. Coba ini yang pintar nari tunjuk jari dulu. Yang pintar nari dari kelas 3A sampai D. Saya tak lihat dari ini. Siapa yang ikut ekskul tari? Ayo, siapa? Tunjuk jari. Coba tak lihat ini. Mesti ada nih. Mana ya? Wah, tidak ada nih. Nah, ini anak-anak yang live ya. Ini sangat baik sekali kalau videonya walaupun suaranya di mute tapi videonya di on kan ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat, bisa ngecek wah ini ada anaknya betul apa enggak ini. Coba 3A, siapa yang berani mencoba 3A? Ayo 3A nih. Yang mana ini 3A? Ada yang tunjuk jari 3A? Wow, Mas Haidir. Wah, siap Mas Haidir. Oke, silahkan di unmute Mas Haidir. Iya, itu sudah tampil Mas Haidir yang ganteng. Iya. Di unmute Mas Haidir. Sudah di unmute. Nggih. Coba Mas Haidir di unmute. Dito Haidir. Sudah. Coba Mas Haidir. Di unmute Mas Haidir. Udah saya klik. Halo? Coba cek dulu. Cek sound dulu. Halo? Coba Mas Haidir dipraktekkan gerakan tadi apa tadi? Bentar. Coba dipraktekkan gerakan kepala, geduk atau menengok ya, menengok ke kiri kanan namun menggunakan bantuan lehernya. Jadi coba. Iya. Ya. Oke. Oke, tepuk tangan buat Mas Haidir. Oke. Baik. Kita coba yang kelas 3B sekarang. Nah, ini siapa yang berani 3B? Wah, Ale, ini tersenyum ini kayaknya berani nih Ale. Mas Ale, siap? Oh, enggak siap. Coba. Siapa lagi? 3B. 3B. Bentar. Saya lihat siapa yang tunjuk jari. Mbak Nara. Mbak Nara, oke? Oh, itu menggeleng. Menggelengnya. Nah, sambil coba ya, Mbak Nara ya. Oke, nggak usah di unmute, nggak apa-apa. Atau mau menyapa dulu sama temennya, Mbak Nara. Nara, coba langsung dipraktekkan gerakan menengok ke kiri dan ke kanan ya. Ya, itu yang biasa. Nah, sekarang yang geduk, yang geduk sambil lehernya bergerak. Nah,
Nah, ke kiri. Nah, iya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Nara. Oke, plok 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 plok. Gak kedengeran ya? Tepuk tangannya Pak Tanjung ya, karena di sini peredamnya sangat bagus. 3C sekarang. Yang perempuan kan lagi nih, 3C. Sebentar saya lihat. 3C. Kita lihat dulu 3C. 3C coba nih. Siapa? Najwa, mana Najwa? Oh, enggak ada. Zema 3C, coba Zema. Laki-laki enggak? Wah, ini yang kelas 3A enggak disuruh udah geleng-geleng semua nih. Mas Jimmy, Mbak Quinsa, Mbak Mbak Vilo, wah, keren. Ya, memang seperti itu gerakannya, kalau harus ada peran leher ini ya, supaya apa namanya ya, kelihatan luas. Mana Bu? 3C Daryl 3C, bukan Daryl 3A. Daryl 3C, mana Daryl 3C? Mana ini? Daryl. Saya tak lihat. Mana ini? Daryl. Oh, adanya 3A nih. Yang mana? 3C. Oh, ini Daryl 3C. Wah, ini keren nih Daryl. Coba Mas Daryl. Coba saya tunjukkan. Nah, ini Mas Daryl 3C ganteng ini. Coba gerakan yang gerakan menarik dagu ya. Gerakan menarik dagu ya. Ini agak levelnya naik sedikit ya, Mas. Loh. Kepalanya maju, terus ditarik ke belakang. Maju, tarik. Seperti kalau lagu mentok-mentok itu loh. Maju ya. Set, manggut, seperti manggut. Maju dulu, dagunya maju. Set, tarik. Set. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Mas Daryl 3C. Oke. Wah, ini tinggal satu lagi perwakilan dari kelas mana ya? Ya, kita 3D. Saya lihat dulu nih siapa. Oh, cewek sekarang kalau bisa. Tadi sudah biar lengkap. Ini yang perempuan. Siapa ini 3D? Tunjuk jari. 3D. Mbak siapa ini yang sudah siap? Besok di username-nya ya, partisipan itu dikasih kelasnya ya, biar Pak Tanjung juga kenal nih. Oh, ini kelasnya A, B, C, D gitu loh. Beberapa sudah, tapi yang lainnya nanti bisa. Mbak Tias, oke? Mbak Tias. Mbak Tias ini 3D nih. Nah, ini Mbak Tias. Nah, itu dia. Baik, Mbak Tias memperagakan geduk ya, geduk angka 8, berarti dagunya membentuk, geraknya seolah-olah membentuk angka 8. Coba sebentar, saya unmute dulu ya. Saya minta untuk unmute dulu ya, Mbak. Yes. Di unmute Mbak Tias. Diklik unmute. Udah.
Udah ya. Halo. Memperagakan gerak apa, Pak? Gerakan dagu membentuk angka 8 ya. Seolah-olah dagumu membentuk angka 8 ya. Gini. Ya. Siap? 1 2 3. Angka nulisnya di bawah kan, dagunya kan menghadap ke bawah. Lah nulis angka 8. Iya. Iya, seperti ya gitu. Iya, keren. Baik, terima kasih Mbak Tias. Ya. Sekali lagi Mbak Tias. Kayaknya belum sungguh-sungguh. Wah, ini seperti nge-rap malah. Oke, tepuk tangan buat Mbak Tias. Ya. Baik, alhamdulillah. Nah, gerak dalam tari ini memang di dalam setiap subtema nanti akan ada pembahasannya. Jadi nanti untuk pertemuan kali ini khusus ya, kita bahasnya untuk gerak kepala dulu ya. Untuk tugasnya nanti akan saya tuliskan di kelas online gitu ya. Mungkin itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui ke guru kelas masing-masing ya, nanti bisa disampaikan lewat WA maupun di lewat online gitu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Tanjung sampaikan ya. Semoga semuanya tetap semangat belajar, karena sebentar lagi mungkin insya Allah kita akan segera tatap muka, karena sedang dipersiapkan anak-anak ya, tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah saja ya. Ini Bapak Ibu guru juga udah kangen sama kalian semua. Kalian kangen nggak? Ya pasti semuanya sudah kangen ya. Wah, bingung kalau kita nggak pernah ketemu tuh ya, tidak bisa bersambung rasa gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Tanjung sampaikan. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan materi banyak salah kata maupun perbuatan. Setelah ini untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bu Mia ya, materi IT. Sekian dari Pak Tanjung. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, kita memasuki bab 3 dengan pembahasan yang nomor 2. Kemarin kita sudah bahas apa coba? Kita sudah bahas tentang bullets and numbering. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang page border. Nah, siapa yang tadi pagi sudah buka kelas online pasti sudah buka mata pelajaran IT. Siapa yang sudah lihat? Angkat tangan. Nah, yang belum lihat, kali ini Miss Mia akan menyampaikan melalui Zoom. Miss Mia minta tolong anak-anak siapkan buku IT kalian. Silahkan kalian buka bab 3. Miss Mia juga akan menyiapkan tampilan untuk anak-anak. Oke, sudah disiapkan ya buku IT-nya. Buku IT kalian bab 3 halaman 55. Pak Tanjung Bosur belum dilempar ke sini ya? Nah, sudah disiapkan buku IT-nya? Yang sudah siap, silakan angkat tangannya. Oke, good. Rehan, terima kasih. Ada Mas Ale, terima kasih.
Nah, coba kita mulai ya pelajarannya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IT bersama dengan Miss Mia. Mbak Kirana, bukunya sudah siap, Nak? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita baca doa bersama-sama ya dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang masih mainan lampu, mainannya nanti setelah Zoom. Sekarang perhatikan dulu materi kita karena kita akan membahas materi yang baru. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi bab 3, yaitu mengolah dokumen Microsoft Word. Masih sama judul babnya. Nah, di sini ada sebuah hadis, masih sama seperti yang kemarin. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup tidak pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mengikuti perkembangan zaman, caranya untuk membuat sebuah bingkai. Jadi sekarang cara membuat bingkai itu nggak manual lagi, kalian tidak perlu menggambar satu persatu. Nah, kalau kalian buat satu saja enak. Coba kalau kalian harus membuat 100 bingkai. Ada sebuah foto, kalian harus membingkai 100 foto. Kalau kalian membuat satu persatu akan sangat melelahkan. Makanya ada sebuah teknologi pada Microsoft Word, caranya untuk membuat bingkai. Kita tinggal mencetaknya saja dan menempelnya. Nah, topik kita kali ini yaitu adalah menggunakan page borders. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah mendemonstrasikan cara penggunaan page border. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah penjelasan materi dari Miss Mia. Kemudian kita akan praktik bersama-sama membuka Microsoft Word, sehingga nanti kalau kalian mencoba di rumah sendiri, kalian sudah tahu langkahnya. Kemudian kita akan menyimpulkan materi bab 3 kita itu apa saja sih. Kita mulai ya. Yang pertama yaitu adalah penjelasan materi. Nah, untuk penjelasan materinya, anak-anak silahkan dibuka buku IT kalian halaman 55. Di sana sudah ada penjelasan materi sampai dengan halaman 59. Nah, silahkan disimak dulu ya. Untuk membuat tampilan dokumen lebih menarik dan indah, kamu dapat menyisipkan page border. Page border digunakan untuk memberi garis tepi atau bingkai di halaman Microsoft Word. Jadi ingat, page border itu adalah garis tepi atau bingkai. Nah, jenis page border itu ada dua, Nak. Yang pertama, ini yang berwarna hijau ada pinus-pinusnya, tepinya ini adalah page border tipe art. Nah, yang dimaksud page border itu yang warnanya hijau ini, Nak, yang pohon pinus. Ini adalah tipe yang pertama, yaitu tipe art. Nah, jenis yang lain yaitu adalah tipe style. Kalian lihat, ini ada garis hitam di tepi-tepiannya. Ini adalah tipe style, biasanya berupa garis. Bisa garis yang bersambung terus, ada garis yang putus-putus, ada garis yang 3 lapis, 2 lapis, 1 lapis. Tergantung nanti kalian bisa memilihnya. Begitu pula dengan art. Art itu nggak cuman pohon pinus, ada yang es krim, ada apel, ada berbagai macam jenisnya. Nanti kita akan coba ya jenis yang lain. Nah, yang kedua yaitu adalah praktik. Let's go. Sekarang kita akan coba menuju ke Microsoft Word. Miss Mia sudah punya. Nah, bentar.
Nah, ini dia. Nah, anak-anak, ini adalah Microsoft Word dengan page border tipe art. Caranya memasukkan page border bagaimana? Caranya mudah, gampang. Silahkan kalian lihat di layar, biar nanti ketika kalian praktek kalian bisa. Mbak Zia yang mainan mic-nya bisa diturunkan terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, caranya gampang sekali. Kalian cukup klik menu Page Layout. Ingat, ini adalah deretan menu, ada Home, Insert, Page Layout, Reference, My Links, Review, and View. Kalian pilih menu Page Layout. Kemudian di sini ada sebuah icon, yaitu icon Page Borders. Kalian klik saja, maka akan muncul dialog Border and Shading. Nah, kalian pilih yang tengah, bukan yang border ya. Kalian pilih yang page border. Nah, di sini sudah tersedia dua style, yaitu yang pertama adalah dua tipe. Yang pertama adalah tipe style, yang kedua adalah tipe art. Ini tipe art. Sekarang kita mau coba yang tipe style dulu. Nah, ini tipe style. Kalian bisa pilih, ada garis satu saja, ada garis putus-putus. Kalian bisa pilih garis rangkap 2, rangkap 3, tebal tipis. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Ada yang bergelombang. Contoh ini ya, Miss Mia pilih garis yang rangkap 3 biar kelihatan nih. Setelah Miss Mia klik, ingat mencarinya kita cukup naikkan, turunkan. Kalian pilih sesuka hati kalian yang kalian inginkan. Nah, setelah kalian klik pilih, sudah kalian tentukan pilihan kalian, kemudian kalian klik OK. Nah, maka page bordernya sudah berubah. Miss Mia besarkan. Nih, sudah ada page bordernya. Semua tepi pada dokumen kalian sudah ada page bordernya. Nah, sekarang kalau kalian pengen yang lain, tipe yang lain, bisa. Sama langkahnya, kalian pilih menu page layout, kemudian kalian pilih icon page border, kemudian kalian pilih, sekarang kita coba yang art. Nah, di sini sudah ada tulisannya art. Untuk memilihnya, kalian klik panah ini, panah ke arah bawah. Nah, maka akan muncul berbagai macam pilihan. Kalian bisa klik, bisa pilih dulu, pilih yang seperti apa. Banyak sekali pilihannya. Kalian bisa pilih. Nah, ada yang berwarna, ada yang hitam putih atau monokrom, ada bunga, ada bola dunia, pensil, apel, macam-macam. Bisa kalian pilih sesuka hati kalian. Contohnya Miss Mia pilih yang apel ya. Miss Mia klik. Nah, maka di sini akan ada muncul contohnya nih. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian setelah kalian pilih, kalian klik OK. Nah, maka page bordernya sudah berubah menjadi apel sesuai yang Miss Mia pilih tadi. Nah, sekarang Miss Mia cek dulu. Sampai di sini apakah ada yang belum jelas? Bisa angkat tangan. Apakah ada yang bertanya? Coba Miss Mia cek. Yang belum jelas silahkan angkat tangan kalau ada pertanyaan. Mas Nino, kok sambil jalan-jalan ya? Nah, duduk dan simak materinya ya Mas Nino. Ada yang bertanya, ada yang belum paham? Nah, kalau belum ada yang bertanya, Miss Mia lanjutkan ya. Nah, nak, ini kan page bordernya, lihat, muncul di semua sisi. Nah, atas juga, bawah juga, samping kanan, samping kiri, semuanya muncul. Sekarang juga kita juga bisa ubah. Kalau page bordernya pengen muncul di samping kanan, samping kiri saja, kita juga bisa mengaturnya. Caranya seperti apa sih? Caranya sama, mirip. Kalian klik icon page border,
Kemudian Miss Mia mau pilih yang art masih dengan apel. Miss Mia mau memunculkan di samping kanan, samping kiri saja. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada pilihannya, Nak. Berarti kalau ini tuh seperti tercetak biru, maka dia dipilih. Kalau kita mau menghilangkan, maka cukup kalian klik. Klik, maka dia akan hilang bagian atasnya. Klik, hilang bagian bawahnya. Berarti yang muncul hanya samping kanan dan samping kiri. Coba ya kita lihat ya tampilannya. Setelah selesai kita klik oke. Nah, maka yang muncul hanya samping kanan, samping kiri. Sekarang kita coba yang kita munculkan bagian atas dan bagian bawah saja. Caranya sama. Klik icon back border. Kemudian bagian atas dan bawah kita klik. Yang dihilangkan samping kanan dan samping kiri. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Setelah selesai, kalian klik oke. Nah, maka munculnya hanya bagian atas dan bagian bawah saja. Sekarang Miss Mia mau perbaiki biar semuanya muncul. Kita ganti ya. Kita ganti dengan dengan bintang. Kita klik. Nah, muncul semua di areanya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Silahkan angkat tangan. Miss Mia akan unmute. Ada yang belum paham? Sebentar. Oh, ada Mbak Binar. Oke, sebentar Miss Mia unmute. Silahkan di unmute, Nak. Sudah, Mbak? Di unmute dulu. Silakan Mbak Binar. Nah, apa, Nak? Pertanyaannya apa? Silahkan Mbak Binar. Pertanyaannya apa? Sudah di-unmute, silahkan bisa dikatakan. Oke, mungkin Mbak Binar baru menyiapkan pertanyaannya ya. Oke, yang lain apakah ada yang bertanya? Sudah siap Mbak Binar pertanyaannya? Oke, ya Miss Mia unmute. Silahkan di-unmute, Mbak. Nah, apa, Mbak? Kok tidak mendengar ya Miss Mia dari sini? Tidak kedengaran? Bisa diulangi? Di sini tidak kedengaran suaranya Mbak Binar. Nah, mungkin lain kali Mbak Binar bisa bertanya lewat chatnya Miss Mia saja ya, karena suaranya tidak terdengar, Nak, dari sini. Nah, nanti Mbak Binar bisa chat Miss Mia saja ke WA-nya Miss Mia. Pertanyaan apa? Yang belum dimengerti apa? Nah, sekarang ada yang bertanya lainnya? Silahkan angkat tangannya. Ada yang bertanya? Oke, silahkan tunjukkan. Oke, nah kalau tidak ada yang bertanya, sudah Miss Mia cek, kita akan lanjutkan materi kita. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah kesimpulan materi dari bab 3. Poin yang pertama, bullets berguna untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian dengan menggunakan simbol ataupun gambar. Masih ingat kan? Nah, kalau number berguna untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian dengan menggunakan angka atau huruf.
Kemarin kalian sudah mencobanya, jadi bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian materi kita yang hari ini adalah page border, berguna untuk memberi garis tepi atau bingkai di halaman Microsoft Word. Jadi kesimpulan dari materi kita bab 3, kita membahas bullets, number, dan page border. Nah, sekarang Miss Mia mau tanya jawab dulu sebelum Miss Mia akhiri. Nih, yuk. Sekarang Miss Mia mau tanya jawab. Miss Mia akan memberikan beberapa pertanyaan. Anak-anak yang bisa, silahkan angkat tangannya. Kemudian akan Miss Mia unmute dari sini. Oke, pertanyaan yang pertama. Apabila kita ingin membuat daftar rincian dengan menggunakan angka, maka kita memilih, yang bisa silahkan angkat tangan. Mas Hosi, di-unmute dulu nak. Nah, Numbering. kita memilih apa Mas? Numbering. Betul sekali, kita memilih numbering. Pertanyaan kedua. Apabila kita ingin membuat tampilan dokumen pada Microsoft Word mempunyai garis tepi, gambar pohon, maka kita memilih page border jenis. Oke, Mbak Amanta. Jenis apa, Mbak? Art. Terima kasih, benar sekali. Pertanyaan ketiga. Nah, apabila kita ingin membuat daftar rincian, dengan menggunakan gambar, maka kita memilih icon. Mbak Kania. Nah, apa Mbak? Bullets. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Siap-siap, dengarkan baik-baik. Apabila kita ingin memberikan bingkai pada Microsoft Word dengan menggunakan garis lapis 2, maka kita memilih page border tipe. Oke, silahkan yang tahu angkat tangan. Angkat tangan dulu. Oke, Mas Fikri. Style. Nah, terima kasih Mas Fikri. Nah, sebentar. Nah, jadi anak-anak, itu tadi materi kita bab 3. Ada 3 bahasan ya. Masih ingat kan? Bullets, number, and page border. Page border sendiri ada 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu art. Jenis yang kedua yaitu adalah style. Nah, terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini Miss Mia cukupkan ya. Lain kali kita sambung lagi ke materi-materi baru yang lain, supaya kalian semakin bisa, semakin pintar menggunakan Microsoft Word. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, Miss Mia mohon maaf. Bagi anak-anak yang belum terpilih untuk menjawab pertanyaan, insya Allah Miss Mia akan pilih minggu depan ya, kita bergiliran. Terima kasih anak-anak. Sekian, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup pembelajaran Zoom kali ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anak.
Kita lanjutkan Zoom lain kali. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.